Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana cara memilih benih padi yang bernas dan berkualitas bagus, dan benih padi agar cepat tumbuh seragam, sehat dari hama penyakit. Caranya seperti apa dan berapa lama direndam, diperam agar benih padi itu tumbuh seragam dan tumbuh sehat. Silahkan disimak, jangan skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Tidak ada petani yang berharap hasil dari produksinya mengalami kegagalan atau tidak memperoleh hasil yang baik. Begitupun untuk petani yang membudidayakan padi. Akan tetapi, tidak sedikit petani yang belum mengetahui adanya keterkaitan antara satu fase vegetatif dengan fase generatif. Fase vegetatif yaitu pertumbuhan tanaman padi dimulai dari benih padi itu tumbuh sampai padi sudah mencapai umur 35 kira-kiranya dan sudah mencapai anakan yang maksimal. Dan untuk fase generatif tanaman padi adalah pertumbuhan tanaman padi dimulai saat maksimalnya tunas atau anakan tanaman padi, ya kira-kira umur 35 sampai 40, menuju fase primordial atau masa hamil tanaman padi dan keluar bunga tanaman padi sampai keluarnya malai atau bunga tanaman padi, dan untuk pengisian bulir sampai menguning, itulah fase generatif tanaman padi. Pada proses awal untuk mendapatkan pertumbuhan bibit tanaman padi yang bagus pada fase vegetatif, yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam memilih benih yang bermutu dan berkualitas tinggi. Ketika akan menanam padi, karena benih merupakan komponen yang sangat penting untuk meningkatkan produksi tanaman padi, maka apabila kualitas benih yang kurang baik, seperti benih itu terkena serangan jamur atau membawa bibit penyakit, maka akan mengakibatkan kehilangan hasil hingga kegagalan panen. Biasanya petani padi dalam memilih benih padi untuk ditanamnya diperoleh dari benih bantuan pemerintah atau beli di toko-toko pertanian, dan juga benih yang dihasilkan dari hasil panen sebelumnya. Kemudian biasanya petani itu langsung merendam benih tersebut dalam air untuk memisahkan antara benih padi yang hampa atau kosong dengan benih padi yang bernas. Dari perlakuan tersebut diperolehlah benih padi yang menurut petani baik. Akan tetapi dari pengalaman yang ada, didapatkan pertumbuhan bibit padi yang tidak seragam dan menghasilkan produksi yang tidak maksimal. Ini terjadi karena ternyata benih yang didapat itu tidak memenuhi syarat tumbuh yang baik dan terindikasi retak, dan juga hampa masih mengalami tenggelam di dasar. Perlu teman-teman petani ketahui, ada cara yang bisa dipilih oleh petani untuk memperoleh benih padi yang unggul dan baik, yaitu dengan cara menyortir atau memilih benih unggul padi bernas menggunakan indikator telur dan garam. Cara ini bertujuan untuk memisahkan benih yang bernas dari benih yang jelek atau kosong. Caranya sangat mudah, yaitu dengan hanya menyediakan air, garam, telur, wadah atau ember, dan benih berkemasan. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan,
Langkahnya yaitu sediakan benih padi yang akan diseleksi, kemudian isilah ember dengan kira-kira 2 liter air, tuangkan garam dapur kurang lebih 1 kg ke dalam ember yang telah diisi air tadi. Kemudian aduk garam sampai larut. Setelah garam itu larut, untuk indikator asinnya yaitu biasanya masukkan 1 butir telur ayam ke dalam larutan garam tersebut. Dan perhatikan posisi telur. Jika telur masih terbenam, tambahkan garam sedikit demi sedikit. Dan sambil diaduk sampai telur bisa mengapung pada permukaan air. Jika telur ayam telah mengambang atau mengapung pada permukaan air, itu artinya garam tidak diperlukan lagi atau ditambah lagi dan siap digunakan untuk menseleksi benih padi. Tuangkan benih ke dalam larutan garam yang telah diuji tadi dan diamkan sejenak. Benih yang mengapung di atas permukaan air adalah benih hampa atau kosong. Sedangkan benih yang tenggelam adalah benih yang beranas yang berkualitas baik. Angkat benih yang kosong atau hampa yang mengapung itu dan taruh ke dalam sebuah wadah. Pilihlah benih padi yang benar-benar beranas dan berisi, karena benih padi yang beranas adalah benih padi yang berkualitas bagus. Karena benih padi yang beranas lebih tahan dari penyakit dikala bibit sudah tumbuh. Kemudian setelah direndam menggunakan air garam, dicuci kembali atau diganti airnya dengan air bersih dan direndam kembali selama 1 malam. Setelah itu benih padi diperam dalam karung. Pemeraman benih dalam karung tujuannya agar benih padi itu tumbuh dengan seragam saat mengeluarkan akar. Kurang lebih proses pemeraman 1-2 hari tergantung jenis benih padi yang direndam atau diperam. Dan benih padi yang sudah diperam mulai keluar akar sepanjang 2-3 mm. Baru kita taburkan atau disebarkan pada tempat yang sudah dipersiapkan. Adapun yang perlu diperhatikan, benih padi saat proses pemeraman sebaiknya dikontrol. Khawatir benih padi yang diperam itu menjadi gosong karena terlalu panas. Karena suhu dalam karung itu akan panas jika terlalu banyak benih padi yang direndam. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang bagus, dibutuhkan suhu yang hangat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena suhu yang hangat pada kumpulan benih dalam karung tersebut akan mempercepat dan merangsang pertumbuhan akar. Disarankan untuk cara merendam benih padi sebelum disemai, bisa kita tambahkan ZPT atau insektisida dan fungisida khusus untuk benih padi. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Fungsi ZPT atau insektisida dan fungisida agar dapat mencegah penyakit dan juga hama yang menyerang kecambah tersebut dan juga mempercepat pertumbuhan akar pada benih padi. Itulah cara memilih benih padi yang berkualitas beranas dan bagus dan cara merendamnya juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.